ini jadwal menu. Ya, Ponpes Badak Tauhid Senin tahu. Ya. Maksudnya Senin itu nasi dan tahu saja? Ya. Oh, Selasa sayur sop. Ya. Jadi Selasa itu cuman hanya nasi dan sayur sop. Ya. Nama saya Muhammad Mustafa Kamal. Di sini sebagai Isam Pondok Pesantren Wahdatul Tauhid. Isam itu kalau di lembaga formal ketua atau pemimpin di pesantren yang mana tugasnya menjalankan kepengurusan di pesantren Wahdatul Tauhid dari mulai pendidikan, keamanan dan lain sebagainya. Alhamdulillah di sini ada berbagai macam pendidikan, tidak cuma kepesantrenan tapi juga ada sekolah formal yang menunjang TK, SMP dan juga SMA, dan juga ada bimbingan tahfidz untuk anak-anak yang tidak mondok, dan khususnya juga ada santri yang mondok yang alhamdulillah sekarang jumlahnya hampir mencapai 250 orang. Kalau dari 250 orang itu Kang, berapa jumlah santri pria dan berapa jumlah santri wanita? Untuk jumlah santri pria dengan pengurus itu ada kurang lebih 132 orang, dan untuk jumlah santri wanita kurang lebih ada 122 orang. Oh, segitu ya Kang ya. Iya. Tadi Akang bilang bahwa ada pendidikan TK, ada SD, SMP. Itu seperti apa tuh Kang? Karena kan ada pendidikan formal dan ada pendidikan istilahnya di pesantren. Bagaimana tuh dalam pengaturan kegiatannya tuh Kang? Untuk kegiatan di pesantren sendiri dimulai dari awal bangun pagi jam 3:30 paling lambat, dan dilanjutkan sholat berjamaah lalu mengaji di masjid bersama sampai jam 6. Sudah jam 6 masuk ke kelas sampai jam 7:30. Tadi mulai 7:30 itu dimulai kegiatan formal, yaitu sekolah untuk santri yang sekolah SD, SMP dan juga SMA. Tapi untuk TKMA itu mah khusus untuk masyarakat yang ada di sekitar Ponpes Wahdatul Tauhid. Paling kecil di sini itu kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Ya, umuran 9-10 tahun lah. Ini persyaratan umum tidak ada, cuman ya membatasi jika santri itu ya intinya yang bisa diarahkan. Kalau mungkin untuk sekolah kelas 1 atau kelas 2 SD belum bisa. Oh begitu. Karena mengingat masih terlalu kecil gitu ya. Masih. Terus ini mereka masih kecil-kecil, kemudian orang tuanya menitipkan ke pesantren. Apa mereka ada waktu-waktu tertentu nggak bertemu dengan keluarganya? Kalau untuk bertemu dengan keluarga, Ponpes Wahdatul Tauhid membatasi dengan aturan dalam sebulan paling banyak yaitu seminggu sekali untuk bertemu orang tua dengan anaknya. Oh, jadi ada waktu seminggu sekali bertemu ya. Yaitu Itu hari apa aja tuh? di waktu libur. Di waktu libur? Minggu. Hari Minggu saja ya? Supaya tidak menghambat kegiatan belajar dan juga mengajar di Ponpes Wahdatul. Kira-kira Kang, ini pengalaman ada santri yang masih muda belia, yang kecil-kecil, ada yang minta pulang nggak? Kalau minta pulang banyak. Banyak ya? Bahkan bukan cuma yang kecil, yang udah gede juga banyak yang minta pulang. Ada yang minta pulang ya? Ya. Kebanyakan itu apa alasannya minta pulang Kang? Alasannya pasti yang terutama tidak betah di pesantren karena kebiasaan di rumah segala sesuatu disiapkan oleh orang tuanya. Datang ke pesantren mereka belajar mandiri
segala sesuatu dilakukan oleh sendiri, itu mungkin yang membuat mereka ya tidak betah di pesantren. Begitu ya. Tapi alhamdulillah kebanyakan betah ya Kang ya. Alhamdulillah kebanyakan. Cuman hanya beberapa saja Ya, yang tidak betah. beberapa saja. Baik Kang kalau begitu. Mungkin habis wawancara ini bisa saya ditemani Kang untuk melihat ruangan-ruangan yang ada di sekitar pesantren ini Kang? Bisa. Oke, baik. Terima kasih Kang. Ini ruangan apa nih Kang? Kalau ini ruangan kantor santri untuk santri putra, di mana setiap pagi kalau para santri mengambil bekal ke sini, dan juga kalau ada orang tua ataupun santri yang ada keperluan dengan izin ataupun dengan berbagai hal bisa melapor ke kantor sekretariat. Oke. Kita sedang membangun ruangan kelas yang baru. Berapa ruangan kelas semua Kang? Semuanya kalau di sini di dalam pesantren itu ada 5 ruangan kelas, dibantu masjid di bawah dan di atas masjid sudah dipakai ruangan kelas karena tidak memadai, dan alhamdulillah di tahun ini mungkin baru 40% pembangunan ruangan kelas Ponpes Wahdatul Tauhid yang mungkin lokasinya tidak menyatu dengan lokasi pesantren. Oh jadi terpisah? Ya, terpisah. Kita mau kemana nih sekarang Kang? Sekarang kita ke masjid. Ke masjid ya? Ya, untuk santri berjamaah dan juga melakukan kegiatan-kegiatan peribadahan. Oh, semua kegiatan peribadahan disentralkan di masjid ya Kang? Seperti apa aja Kang kegiatan peribadahan di masjid yang dilakukan? Dari mulai subuh dimulai dengan kegiatan tahajud bersama sampai dengan sholat subuh berjamaah, dilanjut lagi dengan sholat duha bersama pada pukul 7:30. Santri setelah memasuki ruangan kelas, semuanya memasuki ruangan masjid kembali untuk melakukan sholat duha bersama dan juga untuk melakukan sholat berjamaah dimulai subuh sampai isya kita laksanakan di masjid. Untuk santri putra itu juga, kalau santri putri sholat berjamaah dan juga melakukan kegiatan lainnya yaitu di aula. Jadi masjid ini hanya khusus digunakan oleh santri putra aja, tapi santri putri itu ada di tempat yang terpisah. Ya. Oh, begitu ya Kang ya. Mungkin kemana lagi nih Kang sekarang kita? Kita mungkin melihat Kobong yang ya? ada di atas. Baik. Ini sekarang ini ruangan apa nih Kang? Ini kobong atau tempat istirahat bagi santri putra. Alhamdulillah ada 8 ruangan kobong. Oh, ada 8 ruangan kobong. Ya. Satu ruangan ini diisi oleh berapa santri nih Kang? Satu ruangan ini paling banyak diisi oleh 15 orang. Satu ruangan diisi oleh 15 orang. Ya. Boleh saya lihat situasi dalam Kang? Boleh. Mungkin ada para santri yang sedang beristirahat, Oh iya. ataupun juga yang sedang menghafal. Jadi santri yang beristirahat atau menghafal hafalan Quran di kobong masing-masing. Ya. Jadi satu ruangan ini 15 orang. 15 orang, ada juga yang 10, ada yang 13 orang. Tiap kobong berbeda-beda. Mereka tidur beralaskan itu kasur begini aja. Ya, mereka tidur dengan alas kasur seadanya. Caranya. Oke, alhamdulillah sehat-sehat semua ya Kang ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Ini dapur umum pesantren Wahdatul Tauhid. Oh, ini dapur umum. Ya. Jadi semua konsumsi makanan yang ada di sini dimasak di sini. Ya, dimasak di sini. Jadi setiap pagi dan juga sore hari setiap santri mengambil makan per kobong. Jadi atau per asrama. Jadi setiap kamar mengambil wadah nasi diisi di sini dan juga mereka bermakan bersama di kobongnya masing-masing. Ngambil antri masing-masing di sini. Oh, begitu ya. Boleh saya lihat ke dalam Kang? Nah, ini suasana dapurnya ya. Jadi sekali bikin makanan ini buat 250 orang. Iya. Dari jam berapa nih buat makanannya nih? Pagi dari pada subuh, Daripada subuh. pada sholat subuh, pada wiridan langsung bikin nasi. Berapa orang yang tenaga ini yang untuk menyiapkan makanan di sini, yang masak di sini? Kalau yang masak di sini itu kalau petugas DPU-nya itu saudara Opik. Oh, ini saudara Opik ini petugas DPU. DPU. DPU itu apa tuh? Dapur umum. Oh, dapur umum. Iya. Pesantren. 3 orang. Seseorang Ah? untuk petugasnya dibantu oleh santri. Oh, Santri begitu. putri. Jadi penanggung jawabnya 1 orang, Ya. DPU-nya. Ya, Kang siapa tadi? Opik Kang Opik dibantu oleh oleh santri putri. santri putri. Berapa orang yang dibantu membantunya? 2 orang. 2 orang. Cukup dibantu dengan 2 orang untuk menyediakan konsumsi 250 orang?
Alhamdulillah. Siap ya? Siap. Jadi dari ba'da subuh sampai jam berapa tuh beresnya? Jam 9. Jam 9? Ya. Udah beres ya? Udah. Jadi santri makan pertama kali itu jam berapa? Jam 9. Jam 9? Kalau boleh tahu, menunya apa tuh kalau pagi itu makan pagi? Kalau menu ini ada di tertulis. Oh, ada menu ya? Ya, ada menu tiap hari dan juga jadwal untuk setiap orang yang membantu di sini. Ini Jadi, jadwal menu. Ya, jadwal Ponpes Barak Tauhid Senin tahu. Ya, Maksudnya Senin itu nasi dan tahu saja? ya. Oh, Selasa sayur sop. Ya. Jadi Selasa itu cuman hanya nasi dan sayur sop. Ya. Kalau boleh tahu nih Kang, Senin tahu itu berapa potong? Tahu itu hampir 300 potong. 300 potong. Untuk satu orang dapat berapa potong? 1,5. 1,5 potong. Ya. Oke, kalau untuk sayur sop, Selasa nih sayur sop, dapat berapa banyak tuh sayur sopnya? 2 sendok. 2 sendok sayur sop dengan 1 piring nasi. 1 piring nasi. Kemudian hari Rabu mie spesial, apa nih mie spesialnya nih? Mie goreng. Oh, mie goreng, Indomie atau apa? Mie biasa? Tawar. Tawar. Mie tawar dibikin sendiri, diracik menunya sendiri. Iya. Itu berapa banyak Bang? Dibagi untuk per orang? Per orang ya 1 sendok. 1 sendok. 1 sendok. Kemudian kemis tempe saja, Ya. Tempe. tidak ada campuran yang lain. Tidak ada. Tempe saja, 1 potong, Ya. 1 potong 1 orang. Ya. Jumat kangkung, Ya. kangkung juga di 1 sendok juga, 2 sendok. 2 sendok kangkung ya. Sabtu sayur kacang, Ya. sayur kacang. Minggu kentang saja, Kentang. kentang. Jadi potong-potong gitu ya. Ya. Atau pakai bumbu apa? Pakai bumbu kuning. Jadi setiap minggu memang sama menunya tahu seperti tempe, tapi setiap minggu juga beda cara masaknya. Oh, jadi Kalau menunya minggu ini, dibuat beda-beda. Ya, supaya santri tidak bosan Santri tidak bosan. ya, untuk makan. Sahabat GMK Mardotila, coba bayangkan oleh para sahabat GMK Mardotila. Para santri di sini sangat prihatin. Kita perlu memberikan dukungan pada mereka. Mereka hari Senin itu cuma hanya makan dengan tahu 1 potong setengah tuh 1 orang yang 1 piring nasi. Kemudian hari Selasa sayur sop dengan 2 sendok. Rabu mie spesial dari mie tawar dibuat demikian rupa campur dengan bumbu dapat 2 sendok juga. Tempe 1 potong untuk hari Kamis. Jumat kangkung kurang lebih 2 sendok. Sayur kacang untuk hari Sabtu, Minggu kentang. Bayangkan, begitu sangat prihatin para santri di sini di dalam mendapatkan makanan. Mudah-mudahan para sahabat GMK Mardotila yang punya rezeki lebih, bantulah mereka di sini supaya mereka bisa mendapatkan menu yang lebih baik lagi. Santriwati ya? Ya, Oh, ini ada berapa ruangan Akang? untuk santriwati itu ada 5 ruangan. Ya. Cuman di tiap ruangannya itu beda dengan santri putra yang tadi disebutkan. Untuk ruangan santri putri kita lebar ruangannya, jadi masuk banyak orang. Kalau satu ruangan untuk santri putih berapa orang Kang di isinya? Santri putri setiap ruangannya relatif. Untuk yang ruangannya besar sampai 30 orang. Untuk ruangan yang kecil mungkin hanya 15 orang saja. Sekarang kita di mana nih Kang? Sekarang kita ada di BLK atau Balai Latihan Kerja Pondok Pesantren Wahdatul Tauhid. Oh gitu ya. Boleh kita masuk Kang? Boleh, boleh. Mungkin Ini? ini tampak depannya. Oh, ini BLK ya Kang ya? Apa nih? Workshop Computer. Ya. Workshop Komputer Balai Latihan Kerja Komunitas Wahdatul Tauhid ya. Alhamdulillah di BLK ini sudah difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas supaya menunjang kegiatan belajar IT-nya supaya lebih baik dan juga nyaman gitu. Boleh diulang Kang, apa aja yang diajarkan di sini di Balai Latihan untuk IT ini? Di
program komputer dasar. Ya, seperti Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. PowerPoint. Ada juga untuk tingkat lanjutannya, yaitu untuk mengedit seperti gambar, edit gambar. video. Oh, edit gambar dan edit video juga di sini diajarkan. Tenaga pengajarnya dari mana, Kang? Tenaga pengajarnya masih dari alumni. Oh. Alumni Pondok Pesantren Wahdatul. Alumni juga yang mengajarkan. Nah, ini saya lihat ada begitu banyak perangkat komputer. Ini bantuan dari mana aja, Kang? Alhamdulillah, Pondok Pesantren Wahdatul Tauhid mendapatkan ini semua dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Oh, dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi dari Jakarta ya? Iya, dari Kemenaker. Dari Kemenaker ya. Pada tahun 2018. Tahun 2018. Dapat berapa perangkat unit komputer, Kang? Untuk perangkat komputer sendiri ada 16. 16. Tahun 2018 mendapatkan 16 unit perangkat komputer ya, bantuan dari Kemenaker ya. Ini ruangan kelas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar santri. Dikarenakan di kompleks pesantren sudah tidak memadai, kita sedang membangun 6 ruangan kelas yang alhamdulillah baru 40% pembangunannya, dikarenakan 1-2 hal dengan masalah biaya. Kita stop dulu pembangunannya kan. Jadi rencana di sini akan dibangun 6 ruangan kelas ya, kelas tambahan. Karena menyangkut biaya, terpaksa kegiatan ini dihentikan sementara ya, Kang ya. Mudah-mudahan para sahabat GMK Marudillah, Pesantren Wahdatul Tauhid ada mendapatkan rezeki dari mana saja. Mudah-mudahan kegiatan pembangunan kelas tambahan sebanyak 6 ruangan ini dapat dirampungkan sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Baik, Kang Mustafa Kamal, terima kasih sudah ngajak saya jalan-jalan di sekitar Pesantren Wahdatul Tauhid ini. Jadi saya lebih tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh santri di sini, oleh pengurusnya, ruangan-ruangan apa saja, dan bisa dilihat oleh sahabat GMK Marudillah apa saja yang mungkin mereka tergerak hatinya ingin membantu Pesantren Wahdatul Tauhid. Terima kasih, Kang, atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.